التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah subuh dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian faraid ataupun kajian ilmu warisan, masih tentang zawil furud, artinya orang-orang yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan oleh syarak, yang tidak akan bertambah bagian mereka kecuali dengan adanya rad. Begitu juga tidak akan berkurang bagian mereka kecuali dengan sebab terjadi aul. Yang kemarin yang sudah kita bicarakan adalah orang-orang yang mendapatkan setengah. Yang pertama yang sudah kita baca kemarin adalah suami akan mendapatkan setengah jika istrinya tidak memiliki anak. Anak di sini baik anak suami itu juga ataupun anak istri dari suami yang lain, hukumnya sama. Kemudian yang kedua yang mendapatkan suami jika istrinya yang meninggal itu memiliki anak, maka bagian dia adalah 1/4. Kemudian anak yang dimaksud di sini bagi istri, anak itu enggak harus anak langsung, termasuk cucu dari anak laki-laki. Juga hukumnya sama. Yang kedua yang kemarin yang kita bicarakan adalah bintus sulbi, juga yang mendapatkan setengah. Bintus sulbi, bintus sulbi artinya anak perempuan langsung, bukan cucu, jadi anak langsung. Ini beliau ini tergantung, ada kalanya dia mendapatkan 1/2 jika dia tidak memiliki mumathil, la mumathil wala mu'assib. Jika dia tidak memiliki kawan yang sama anak perempuan, kalau misalkan dia artinya tunggal, 1 doang dia anak perempuan, maka dia berhak mendapatkan setengah. Tapi ntar kalau misalkan ada kalanya dia yang kedua, dia cuma dapat jadi 2/3 jika laha mumathil. Kalau dia memiliki kawan, artinya dia memiliki saudara yang sama perempuan. Jadi kita memiliki 2 anak perempuan ataupun 3 anak perempuan. Ini enggak ada anak laki-laki. Kalau ada laki-laki jadi asabah nanti. Jadi ada 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, 5 anak perempuan. Maka semua misalkan mereka anak perempuan 5, maka 5 bagi untuk 2/3 dibagi 5. 2/3 untuk 5 orang. Itu 2/3. Ada kalanya anak perempuan yang kadang-kadang menjadi asabah. Ada perempuan jadi asabah kadang-kadang. Cuman asabah namanya asabah bil ghair. Asabah dengan sebab orang lain. Asabah bil ghair. Perempuan ini anak perempuan langsung akan jadi asabah laha mu'assib. Laha artinya baginya tidak ada mu'assib. Artinya mu'assib ini orang yang membuat dia jadi asabah. Yaitu kalau mu'assib di sini adalah
ibnul mayyit. Si mayyit punya anak laki-laki, artinya saudara si perempuan ini. Misalkan yang kita punya anak satu laki-laki, 3 perempuan. Ini hukum cara bagi, maka mereka ini berempat jadi asabah. Contoh cara bagi. Contohnya misalkan kita punya anak satu laki-laki, kemudian punya anak 5 perempuan. Gimana cara ngebagi, Ustaz? Cara ngebaginya, ini adalah satu laki-laki. Jadi karena di sini nggak ada orang lain, cuma mereka dua-dua jadi asabah. Jadi cara hukum jadi asabah, lizzakari mithlu hadzil unthayain. Ini anak laki-laki dianggap 2, perempuan dianggap 1, jadi 5. Sehingga jadi itu 7. Bagi satu anak laki-laki tadi 2, bagi anak perempuan 5. Jadi nggak ada anak perempuannya, walaupun 5 orang nggak ada 2/3 di sini. Kenapa nggak 2/3, Ustaz? Karena dia ada mu'assib, ada saudaranya, sehingga dia hukumnya asabah. Si perempuan ini hukumnya jadi asabah. Inilah yang kedua, yaitu bintus sulbi, orang yang mendapatkan 1/2 jika tidak ada kawannya. Tapi kalau ada kawannya, misalkan mereka berlima deh, maka hukumnya 2/3 dibagi untuk 5 itu. Kemudian yang selanjutnya yang mendapatkan 1/2 adalah bintul ibni. Ini yang ribut dikit ini. Bintul ibni. Artinya bintul ibni adalah anak perempuan dari anak laki-laki, cucu. Cucu perempuan. Tapi syarat dari anak laki-laki. Karena kalau cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Kita punya anak perempuan, kemudian dia melahirkan ada anak, misalkan anak laki-laki, walaupun anak laki-laki sekaligus. Ini cucu ini nggak dapat warisan, karena dia bakal dapat warisan dari kakeknya yang sebelah bapak. Kenapa dia nggak dapat dari kita yang bagian jatah ibu? Enggak, dari kakek dari ibu nggak dapat nih. Tapi dia karena sudah dapat dari kakek dari lewat bapak, dan double dia, nggak double. Jadi bukan ahli waris kalau anak dari anak perempuan. Kemudian ini juga wa in safal. Wa in safal itu artinya sampai ke bawah, hukumnya sama. Contoh misalkan mayit, beliau punya anak laki-laki, kemudian beliau ini punya anak laki-laki, beliau ini punya anak laki-laki. Yang ini sudah meninggal semua ini sudah meninggal, ini yang hidup. Kalau ini hidup, ini namanya apa? Ini anak perempuan yang masih hidup. Ini juga disebutkan bintul ibni, walaupun 2 kali, walaupun ini bintul ibnil ibni. Juga sama betul. Sama. Artinya dia juga mendapatkan 1/2 dengan ketentuan seperti ini. Ini bintul ibni, cucu laki-laki, cucu perempuannya dibuat dikit, banyak. Yang pertama, jatah yang pertama adalah 1/2. Syaratnya si mayit tidak memiliki walad sulb atau aqrab minhu. Walad sulub artinya anak langsung, bukan cucu. Anak langsung dan tidak memiliki akrab. Akrab ini artinya lebih dekat. Lebih dekat dari si ini. Contoh misalkan si mayit memiliki anak, kemudian si ini memiliki anak. Pembahasan kita yang ini nih, ini anak perempuan misalkan,
ini ibni, ini masih hidup. Jadi apa namanya, bin ini anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, padahal anak laki-laki masih hidup. Ataupun ini sudah meninggal tapi dia punya saudara, ini sudah meninggal, bapak dia meninggal tapi bapak dia ada saudara yang masih hidup yang menjadi anak si mayit langsung. Maka ini ntar kalau ini laki-laki, kalau ini laki-laki ini nol, nggak dapat apa-apa dia. Tapi kalau ini perempuan, ini lainnya, hukumnya lain. Artinya dia akan dapat setengah syaratnya ini. Tidak ada anak langsung karena dia cucu, tidak boleh ada anak langsung, ataupun bukan anak langsung tapi orang yang lebih dekat. Contoh misalkan di sini ada lagi, ini anak laki-laki, ada lagi anak laki-laki, kemudian di sini anak laki-laki, anak perempuan, di sini perempuan. Ini semua laki-laki ini. Ini semua misalkan yang ini pembahasan kita, yang ini masih ada. Paham? Ini bukan anak langsung. Yang ketiga anak langsung yang ini. Misalkan yang anak langsung meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga dia yang masih yang ini nih, yang cucu perempuan. Tapi yang lebih dekat ke si mayit yaitu yang di atas ini. Ini masih hidup juga. Jadi hukumnya sama seperti tadi. Kalau ini laki-laki, sudah dia nggak dapat. Kalau perempuan maka dia dapat 1/6. Jadi artinya si cucu perempuan akan dapat setengah dengan syarat ini. Tidak boleh ada yang orang yang lain yang lebih dekat ke si mayit. Nggak boleh ada yang lain yang lebih dekat ke si mayit. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia dia akan jadi, yang kedua dia kadang-kadang mendapatkan 1/6. Dia kadang-kadang dapat 1/6. Dapat 1/6. Jika seperti ini tadi, ini mayit, ini masih ada, ini masih ada. Tapi perempuan, jadi orang yang lebih dekat ke mayit masih ada, dan dia perempuan satu perempuan. Maka ntar jatah perempuannya berapa? Perempuan yang satu ini mayit. Jatah satu perempuan yang langsung ini 1/2. Maka jatah cucu perempuan dapat 1/6. Ini kalau misalkan yang orang yang di atasnya adalah perempuan satu orang. Paham? Tapi kalau misalkan yang di atasnya 2 orang, 2 orang, mereka dapat 2/3, dia tidak dapat. Ini ribut dikit nih. Kadang-kadang dia dapat 1/6 ketika ada walad suluk, unsa wahidah. Ketika si mayit memiliki anak langsung yang perempuan tapi satu, ataupun yang ini akrab, ataupun yang lebih dekat ke si mayit yang satu juga perempuan. Unsa artinya perempuan, wahidah satu. Jadi seperti ini. Ini anak langsung perempuan. Anak langsung satu perempuan, maka dia satu perempuan ini dapat 1/2. Sedangkan si ini yang cucu, dia hukumnya dapatkan 1/6. Kemudian dia kadang-kadang akan menjadi yang kedua, yang ketiga. Kalau ini nggak yang pintu selbu ini nggak pernah maju, nggak dapat sama sekali. Dia pasti akan dapat, tinggal banyak atau sedikit. Tapi kalau ini cucu, kadang-kadang ada kemungkinan tidak dapat. Kadang-kadang dia dapat 1/6. Yang kemudian kadang-kadang dia tidak dapat sama sekali, mahjub. Mahjub artinya nggak dapat sama sekali. Kapan ini? Ketika si mayit ada anak
yang laki. Ada anak laki. Contoh misalkan si mayit punya anak laki, di sini punya anak perempuan, ataupun bisa jadi anak yang lain. Di sini anak laki-laki, yang ini mati, sudah meninggal, melahirkan si ini perempuan, ini cucu perempuan. Yang dasarnya dia dapat 1/2, tapi karena kan ada anak si mayit, beliau memiliki anak yang lebih dekat kepada beliau yang laki-laki, maka sini tidak dapat sama sekali mahjub. Kuat laki-laki. Kalau laki-laki ini bisa menghajub semua yang di bawah-bawah, cucu-cucu itu nggak dapat sama sekali. Laki-laki, jadi anak laki-laki. Ataupun sama juga bisa jadi anak langsung atau anak yang lebih dekat. Contoh misalkan seperti 5 tadi, sedangkan yang kedua masih ada laki-laki. Yang hukum si anak perempuan, ya cucu perempuan mahjub. Kemudian yang selanjutnya si perempuan, anak perempuan termasuk mahjub juga jika unsa muta'addidah. Kalau satu perempuan, dia kalau misalkan satu ada anak mayit yang dekat, lebih dekat ke mayit. Kalau satu si cucu dapat 1/6. Tapi kalau dua, contoh si mayit, seperti ini. Ini perempuan. Ini juga perempuan. Ini laki-laki yang sudah meninggal. Dia anak si perempuan, cucu perempuan ini dari laki-laki ini sudah meninggal. Si mayit punya anak perempuan 2. Di sini satu lagi perempuan. Perempuan. Artinya si mayit memiliki 2 anak perempuan yang langsung dan memiliki 1 cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah meninggal laki-laki. Ini ketentuan bagaimana. Ini mereka berdua dapat 2/3. Si ini cucu nggak dapat apa-apa, nggak dapat. Ataupun 2 termasuk 3, 4, maka dia nggak dapat. Kecuali dia ada saudara laki-laki. Ini lain. Di sini laki-laki. Jadi si anak yang pertama ini yang laki-laki yang sudah meninggal, beliau ini memiliki 2 anak, 1 perempuan, 1 laki. Artinya si mayit memiliki 2 cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan juga si mayit memiliki 2 anak perempuan. Kalau kita hitung ini 2 anak perempuan, 2 perempuan adalah 2/3. Kemudian anak perempuan yang sama anak laki-laki cucu ini mereka dua-duanya jadi asabah. Jadi asabah dia, karena dibantu sama laki-laki. Jadi asabah. Walaupun kalau misalkan tidak ada laki-laki, sudah dia nggak dapat apa-apa, tidak mendapatkan apa. Ini pun anak cucu dari, walaupun sekarang sulit terjadi, karena zaman sekarang umur pendek, nggak pernah melihat cucu. Itu yang ketiga. Jadi si anak cucu perempuan seperti ini, tidak mendapatkan bagian sama sekali. Kemudian yang keempat, si cucu perempuan ini menjadi 2/3 ketika dia memiliki mumasil. Ketika si cucu perempuan ini memiliki 2 kawan, jadi 2 cucu, 1 cucu perempuan, 2 cucu perempuan, mereka berdua. Tapi syarat selama tidak ada ini juga ini. Tidak ada anak yang kandung, tidak ada yang anak kandung 1 perempuan, tidak ada anak kandung yang laki-laki. Nah, kalau itu sama hukumnya sama si cucu perempuan. Yang terakhir, cucu perempuan menjadi asabah ketika ada mu'assib, ketika ada anak cucu laki-laki yang menjadikan dia jadi asabah. Contoh seperti tadi, si perempuan, cucu perempuan, dan juga si mayit memiliki cucu laki-laki. Ini cucu laki-laki menjadikan perempuan ini jadi asabah.
Inilah cara membagi si cucu perempuan dari anak laki-laki. Tergantung dia. Kadang-kadang dia dapat setengah. Kalau misalkan dia satu orang dan si mayit tidak memiliki anak langsung atau anak yang lebih dekat dibanding cucu ini, kemudian dia akan dapat 1/6 jika si mayit memiliki anak kandung yang perempuan tapi satu. Karena nanti anak perempuan dia dapat setengah, dia dapat 1/6. Sedang ada kalanya dia mahju, tak dapat sama sekali. Ketika si mayit memiliki anak langsung yang laki-laki. Yang anak langsung ini bisa jadi bapaknya dia, bisa jadi saudara bapaknya, saudara bapaknya. Seperti tadi contohnya, ini mayit punya 2 anak, anak pertama, anak kedua, ini laki-laki, ini sudah meninggal. Baru di sini beliau punya anak perempuan. Ini hukum perempuan ini berapa? Dia nggak dapat. Dikarenakan si mayit memiliki anak yang lebih dekat dibanding dia, dan anak itu laki-laki. Laki-laki yang ini. Jadi bisa jadi anak laki-laki itu saudara bapaknya, bisa jadi bapaknya. Mayit punya anak laki-laki 1 dan laki-laki punya anak perempuan. Sedangkan anak yang laki-laki masih hidup. Anak yang pertama laki-laki yang kebetulan bapaknya masih hidup, hukumnya sama. Ini laki-laki jadi asabah, perempuan cucu ini enggak dapat. Mahjub. Yang kedua, yang terakhir, yang keempat, kadang-kadang dia dapat 2/3 ketika dia punya saudara cucu perempuan yang lain. Baik cucu perempuan itu saudaranya ataupun bukan. Contoh, anak laki-laki yang sudah meninggal ini punya 2 anak perempuan, maka 2 mereka ini terdapat 2/3. Atau bisa jadi anak satu lagi dari anak lain. Di sini punya anak laki-laki yang sudah meninggal juga. Beliau ini punya anak perempuan. Jadi kejadiannya anak perempuan dari beda bapak mereka. Ini satu cucu perempuan dari anak laki-laki pertama, cucu perempuan dari anak laki-laki yang kedua, tapi anak laki-lakinya sudah meninggal ya. Ini mereka berdua dapat 2/3. Yang terakhir asabah ketika jika si ini memiliki yang menjadikan asabah. Contoh misalkan di sini anak laki-laki ini, laki-laki yang perempuan, laki-laki. Nah, ini laki-laki ini saudaranya membuat dia jadi asabah. Ini yang paling ribet ini. Bintul ibni paling sulit ya ngapalnya. Jadi yang selanjutnya yang kedua adalah bintul ibni. Kemudian yang selanjutnya yang mendapatkan setengah adalah al-ukhtu syaqiqah. Ukhtu artinya saudara perempuan, syaqiqah kandung, saudara perempuan kandung. Si mayit meninggalkan saudara perempuan. Ini saudara perempuan juga dapat setengah dengan syarat-syaratnya. Ya, saudara perempuan kadang-kadang dia dapat setengah. Ini yang pertama. Syaratnya tidak boleh mahjub. Tidak, syaratnya yang pertama adalah fara' waris wa la ab wa la mu'assib wa la mumathil.
Ini syarat dia dapat setengah. Harus satu ya. Ini satu saudara perempuan dapat setengah dengan syarat ini. Yang pertama, si mayit tidak memiliki keturunan yang menjadi waris. Ini keturunan, ini far'a, artinya keturunan ke bawah. Baik anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, itu semua ke bawah itu tidak boleh ada. Syarat pertama, si mayit tidak memiliki anak ataupun cucu yang mendapatkan warisan. Itu mesti anak laki-laki, anak perempuan, itu semua, enggak ada beda laki atau perempuan. Syarat pertama, jadi si mayit tidak memiliki keturunan. Yang kedua, syaratnya si mayit tidak memiliki bapak. Bapaknya sudah meninggal. Yang selanjutnya, tidak ada mu'assib yang membuat dia asabah. Yang membuat dia asabah nanti adalah saudaranya yang laki-laki. Si mayit punya dua saudara, satu perempuan, satu laki. Ini saudara laki membuat menjadikan saudara perempuan jadi asabah. Wala mumathil, dua orang yang sama. Si mayit meninggalkan dua saudara perempuan, ntar mereka berdua jadi 2/3. Itu 1/2. Kadang-kala dia, kadang-kadang yang kedua dia bakal tidak menjadi mahjub. Mahjub ke bawah aja. Kemudian kadang-kadang dia jadi 2/3 ketika memiliki mumathil. Ketika mereka memiliki kawan, jadi saudara perempuan punya dua saudara perempuan, mereka berdua dapat 2/3. Kemudian ada kalanya dia menjadi asabah. Asabah ketika ada mu'assib. Yang menjadikan dia asabah, ini yang penting. Yang menjadikan dia asabah adalah dua orang. Yang menjadikan si saudara kandung ini jadi asabah ketika ada saudara laki-laki. Mayit, kita mayit nih punya saudara perempuan, punya saudara laki-laki. Maka saudara perempuan jadi asabah dengan sebab saudara laki-laki. Atau yang kedua, langsung bentar dulu. Satu lagi, ketika mahjub aja dulu, ntar kita selesai biar mudah. Mahjub, si saudara perempuan akan mahjub, tidak bakal dapat ketika yang pertama, ketika si mayit punya fara' waris. Fara' waris zakar. Ketika si mayit memiliki anak keturunan yang laki, si mayit punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, maka si saudara perempuannya nggak dapat mahjub. Sedangkan kalau misalkan anak perempuan, kalau anak perempuan, si mayit punya anak perempuan, dan memiliki saudara perempuan. Saudara perempuan ini jadi asabah juga. Jadi yang mu'assib yang pertama, saudara akhuhu, saudaranya, saudara si perempuan ini, atau saudara laki-laki, ataupun fara' waris untha, ataupun anak yang perempuan yang laki-laki, anak yang perempuan. Si mayit punya anak perempuan satu dan punya saudara perempuan satu. Ini hukumnya anak perempuan terdapat setengah, contoh seperti ini. Si mayit punya anak perempuan satu perempuan jatahnya setengah. Kemudian dia punya satu saudara perempuan. Jadi satu saudara berapa? Dia jadi asabah. Namanya asabah ma'al ghaib. Wal ukhtu idh bil binti asabuha tahjubu man yahjubuhu akhuha. Saudara perempuan
ketika dikumpulkan dengan anak perempuan, ini saudara perempuan jadi asabah atau jadi mahjub. Mu'asib adakala kalau sama anak laki-laki sama saudara perempuan. Jadi yang membuat ini asabah adalah ketika ada mu'asib di sini adakala saudaranya. Saudara si ini. Jadi saudara si mayit yang laki-laki. Mayit punya dua saudara, satu perempuan, satu laki. Ini ntar dua-dua mereka jadi asabah. Ataupun yang kedua fara' waris, ataupun keturunan si mayit tapi yang perempuan. Si mayit punya anak perempuan dan juga punya saudara perempuan. Ini nanti anak perempuan mendapatkan 1/2, sedangkan saudara perempuan jadi asabah. Yang terakhir mahjub, si perempuan ini, saudara perempuan akan tidak mendapatkan apa-apa ketika si mayit meninggalkan anak laki-laki. Anak laki-laki sudah, saudara-saudara mayit enggak dapat semua. Ataupun yang kedua, si mayit memiliki ab. Si mayit punya bapak, mahjub. Ketika si mayit punya bapak, maka yang ini juga mahjub, saudara perempuan. Saudara perempuan ini akan dapat warisan jika bapak si mayit sudah meninggal. Kalau masih hidup, bapak mayit masih hidup, saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Inilah cara membagikan bagian dari saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung. Dia ada kalanya dia mendapat setengah, ada kalanya dia mendapat 2/3, ada kalanya jadi asabah, ada kalanya dia tidak mendapatkan sama sekali. Tidak mendapatkan sama sekali. Dapat 1/3, 1/2 jika dia dalam keadaan sendiri dan si mayit tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki bapak, dan juga tidak ada yang membuat dia jadi asabah, tidak ada yang memasil yang sama, perempuan yang sama juga saudara perempuan. Dia dapat 1/3 jika ada memasil, artinya ada saudara perempuan yang lain. 2 saudara perempuan, 3 saudara perempuan, 4 saudara perempuan, maka mereka semua mendapatkan 2/3. Jadi asabah, saudara perempuan jadi asabah dengan ketika ada yang menjadikan dia jadi asabah, 2 itu. Saudara perempuan bakal jadi asabah dengan 2 sebab. Yang pertama, jika dia memiliki saudara laki-laki, artinya si mayit meninggalkan saudara perempuan dan saudara laki-laki. Ini saudara perempuan jadi asabah dengan sebab saudara laki-lakinya. Ataupun dia juga bakal jadi asabah dengan sebab si mayit memiliki keturunan yang perempuan. Keturunan perempuan. Si mayit punya anak perempuan dan punya saudara perempuan. Punya anak perempuan, punya saudara perempuan, maka si ini juga jadi asabah. Jadi asabah. Si saudara perempuan jadi asabah. Jadi anak perempuan dan saudara perempuan. Ini anak perempuan dapat setengah kalau sendiri, kalau berdua dapat 2/3, ntar sisanya buat si saudara perempuan. Asabah ma'al ghair. Yang terakhir mahjub, enggak dapat ketika si mayit memiliki anak yang laki. Anak laki. Adapun enggak harus anak, cucu laki-laki sama. Cucu laki-laki dari anak laki-laki hukumnya sama, dapat menjadikan saudara perempuan mahjub, tidak mendapatkan bagian. Ataupun yang menghajub, yang membuat dia tidak dapat adalah ab, bapak si mayit. Si mayit punya bapak plus juga memiliki saudara perempuan. Ini saudara perempuan tidak akan mendapatkan sama sekali karena bapak lebih diutamakan, karena saudara terhubung ke si mayit lewat bapak. Saudara terhubung ke si mayit lewat perantara bapak. Jadi saudara ke bapak dulu baru turun ke si mayit. Maka si saudara mendapatkan warisan jika si bapak sudah tiada. Kalau bapak masih ada, mahjub, tidak mendapatkan sama sekali. Inilah ketentuan tentang bintul ibni, anak saudara, ukhtus syaqiqah, saudara perempuan kandung untuk si mayit.
InsyaAllah besok kita lanjutkan beberapa orang lagi yang mendapatkan setengah, termasuk ukhtul li'ab, termasuk ukhtul li'ab terakhir. Ukhtul li'ab, saudara perempuan sebapak, jadi satu bapak beda ibu sama si mayit. Ini juga mendapatkan setengah dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, tidak boleh ada tidak boleh ada fara' waris yang zakar, tidak boleh terdapat fara' waris yang unsa, tidak boleh ada mumathil dan juga mu'assib. Yang terakhir, tidak terdapat saudara kandung. Nah, kalau saudara si ab ini, saudara sebapak, dia dipengaruhi bagiannya oleh saudara kandung. Si mayit punya saudara kandung dan punya saudara sebapak. Kalau saudara kandungnya laki-laki, nah dia punya saudara kandung laki-laki dan juga memiliki saudara sebapak. Ini saudara sebapak nggak dapat, mahjub, gara-gara si mayit memiliki saudara kandung yang laki. Tapi kalau saudara kandung perempuan, kalau perempuannya satu, si perempuan yang saudara kandungnya dapat setengah, dia dapat sempurna. Saudara si ibu sebapak, saudara sebapak. Kalau misalkan saudara sekandung ini, saudara kandung dua, mereka 2/4, 2/3, maka saudara sebapak mahjub, nggak dapat, kecuali jika ada yang menjadikan asabah, yaitu saudara laki-laki sebapak. Nah, kita punya saudara perempuan sebapak, punya saudara laki-laki sebapak. Nah, itu dia, maka dia jadi asabah dua-dua nanti, jadi asabah. Itu ketentuan tentang saudara sebapak. InsyaAllah besok kita masukkan dengan saudara perempuan sebapak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.